Usia tidak menghalangi seseorang untuk melakukan sebuah gerakan untuk membantu orang lain. Dan di sini sudah ada Ibu Fatma dan Ibu Tina. Terima kasih ya. Malam. Kalau Ibu Fatma umurnya berapa? 75 tahun. 75 tahun. Iya. Kalau Ibu Tina umur berapa? Saya 60 tahun. Baik. Jadi kedua ibu bersama ibu-ibu lain Iya. yang rata-rata umurnya berapa? Ya, 60-an. 60, 65, 60-an. 70 ya. Ya anak-anak muda ya semua. Melakukan satu kegiatan yang berkaitan dengan nasi bungkus. Apa yang mereka lakukan? Kita simak dulu liputan berikut ini. Siapa lapar, kasih makan. Itulah moto sekelompok ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok La Tahzan. Ibu Fatma dan kawan-kawan di berbagai daerah tergerak membantu mereka yang membutuhkan. Dalam menjalankan aksinya, bermodal pandai memasak dan donasi dari berbagai pihak, ibu-ibu ini pun memulai aksinya. Melalui sebungkus nasi inilah diharapkan mampu meringankan sedikit beban bagi mereka yang kurang mampu. Tidak hanya itu, sumbangan berupa sembako dan sejumlah uang turut dibagikan kepada anak-anak jalanan dan pemulung. Berawal dari keprihatinan Ibu Fatma melihat korban tsunami Aceh 2004, kini gerakan La Tahzan menjadi meluas. Sejumlah keluarga lumpuh layu di beberapa daerah pun turut dibantu pemenuhan kebutuhannya setiap bulannya. Bahkan, gerakan La Tahzan kini juga merambat ke dunia pendidikan, menyekolahkan anak-anak kurang mampu di daerah Bantar Gebang, Bekasi, Tanjung Priok, Jakarta, hingga Papua. Melalui media masalah, para ibu ini mendapatkan informasi tentang para warga yang membutuhkan uluran tangan. Meski telah berusia di atas 60 tahun, para ibu La Tahzan tidak kenal lelah memberikan sumbangsihnya bagi masyarakat. Dari liputan tadi yang paling menarik adalah motonya ya. Siapa lapar, kasih makan. Bahkan katanya terus bergerak walau dengan satu nasi bungkus. Jadi ini sebenarnya gerakan nasi bungkus ini apa sebenarnya Bu? Awalnya gini Pak ya, saya itu memang terus terang hobi masak. Kemudian anak-anak udah kawin, sudah lepas saya masih sehat, suami pensiun, saya pikir saya harus ada membuat sesuatu. Jangan diam. Saya sesuaikan hobi saya dan saya suka renyuh melihat yang lewat atau yang nggak makan di TV. Jadi timbul hati saya ingin membantu, mempedulikan mereka yang kelaparan itu. Ya banyak orang hobi masak tapi untuk diri sendiri. Kenapa kok ibu beda sendiri? Saya pikir nggak beda karena belum ada aja teman yang ikut belakangan kan muncul. Rupanya hobi mereka sama, ingin membantu saya. Tambah semangat saya Pak kan. Nah, kemudian dalam menjalankan nasi bungkus ini kan ada kendala-kendala. Kita pagi udah masak. Umpamanya kita mau pergi kemana ya? Salah satu Ke Bantar Gebang. tempat ke Bantar Gebang yang Tempat penampungan yang sampah. sampah yang yang baru Banyak longsor. orang Yang pemulung longsor. ya. Ya, Waktu itu longsor terus banyak meninggal kan ya. banyak meninggal. Saya Iya. langsung Pak besok Ke sana terus? langsung bawa nasi bungkus. Saya ingat persis itu 300. 300 saya rasa lebih. Sampai kita pulang. Tidak sampai hati lihat anak-anak tidak cuci tangan langsung. Makan. Hanya nasi bungkus saya bawa. Itu ada 3-4 kali Pak ya. Kami pergi itu. Tapi fotonya tuh kebetulan sudah hilang ya. Karena waktu itu kita nggak terpikir lagi berfoto-foto ya. Ini Kita nggak pikir foto-foto. Iya, Sudah iya. Bapak panggil baru Iya. saya pikir ya perlu foto ya. nggak ada bukti gitu Ah, ya. ya seperti bohong ya. Tapi Iya. benar Pak. Tapi biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang tulus Bu. Iya. Banyak orang baru kasih 1 kilo minta difoto 10 wartawan. Nah Ibu, kenapa namanya La Tahzan? Waktu itu tsunami malam ya. Saya nggak tahu tuh ada tsunami, nggak ada berita. Pagi-pagi saya selalu minum kopi, itu saya duduk buka TV. Di situ kelihatanlah waktu itu anak-anak berlarian. Baru saya sadar, oh ada tsunami. Saya terus teringat, memang saya nggak tahan Pak, lihat orang nggak makan tuh terus terang bukan ini ya. Aduh gimana mereka makan, saya tengok awuran gitu, gimana makannya nih. Ibu langsung siap itu saya panggil, ada Ibu Orida tuh kebetulan suaminya di Angkatan Udara. Bu Orida ini apa kita lakukan, dah lihat tsunami, udah di Aceh.
bagaimana Bu Reda? Saya bilang, bisa cari Hercules. Nah gitu. Oh oke Kak, dia sambut langsung. Ada teman saya di BNI, sudah sahabat benar. Kak, saya ikut Kak, saya sampaikan ini, saya ada uang Kak nih. Ada sekian juta saya, langsung antar ke rumah. Yuk kita bergerak. Bagaimana caranya? Kita bikin nasi. Saya cuma ingatnya kasih makan. Saya nggak terpikir lain Pak. Kasih makan aja. Pasti lapar ya. Jadi sesudah tsunami, saya kebakaran, beruntung-untung semua pada tanya. Kalau saya bawa, dari mana nih Bu? Dari ibu-ibu lah, saya gitu. Kemana pergi? Dari yayasan mana? Nama yayasan, kita Dari bukan yayasan yayasan, mana? bukan lembaga, Nggak bisa bukan jawab. apa. Dari mana tuh anak-anak relawan pemuda-pemuda kejar saya. Dari mana Bu? Aduh dari ibu-ibu deh. Saya gitu. Dari kita ini beda ya. Terus anak saya nih Mizan kirim buku tuh buku Latarzan. Ya, saya baca. Wah ini baik juga saya ambil nama nih. Jangan bersedih. Bagus sekali. Bu Fat. Latasan itu jangan bersedih. Iya. Nah Bu Tina, bisa cerita siapa sebenarnya anggota dari gerakan Latasan ini? Sebetulnya anggotanya banyak, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di sini juga kami berterima kasih sekali kepada para donatur yang kami sistemnya adalah spontanitas, begitu ada berita, musibah langsung kami saweran istilahnya semampunya. Ya Kak Fat ya? Iya. Sampai seorang penjual daging pun langganannya beliau mau nyumbang untuk ini. Apapun bencana, kebakaran, kebanjiran, tukang pulung, orang-orang duafa manula, Yatim piatu. semua apapun yang sebetulnya tidak seberapa ya kalau dibandingkan dengan yang lain. Tetapi ini kami senang ingin menolong orang, kami senang sekali lihat orang bahagia, rasanya bahagia dan kami pun juga bersyukur ya. Rupanya kok di sini masih ada orang seperti hidupnya seperti begitu ya. Saya tuh terpanggil gitu ya. Kebetulan kami semuanya bersifat yang sama, jadi kerjanya tuh enak sekali. Ya. Coba Tidak saya mau lihat pakai anggota rapat-rapat, Latasan boleh tidak. berdiri. Nah tapi belakangan bukan cuma nasi bungkus ya, Iya. dengar-dengar bahkan bangun sekolah, terus bikin Iya, Pak. taman bacaan. Itu bagaimana kok bisa berkembang dari begini. nasi bungkus bisa jadi sekolah gitu gimana? Ini Pak, dalam menjalankan nasi bungkus ini memang ada kendala ya. Mereka itu mengatakan sebagian, masa kasih nasi bungkus? Kan pendidikan yang perlu. Kan begitu. Pendidikan lah, masa nasi? Saya merasa, kan kalau orang nggak makan kan nggak bisa belajar. Iya Pak, nangis saya. Saya nak mau kasih lagi, mengajak teman-teman saya. Oh jadi sempat Sempat down, saya, ya. Terpukul istilah ya? anak saya calling down katanya, bahasa Inggris. Cooling down. bahasa Inggris. Maksudnya ini mama gak usah dulu lah, begitu mama bikin. Dalam saya terombang ambing itu ya Pak ya, dalam saya menangis, ya gimana nih, saya bikin aja. Datang aja Allah mengirim beliau nih, yang belum pernah kenal saya. Ditanya mau Bu Tina nih, saya dengar dari Bu Nuning ini, Kak, ada lah Bu Tina tuh tanya saya di mana ada orang yang suka sumbang-sumbang itu ada tuh Kak Fat itu katanya yang mana langsung diperkenalkan Ya. langsung saya yang pendidikannya memang kita butuh Pak ya. Kayak Allah juga menunjukkan tiba-tiba timbul aja TPA. Bu Fat katanya yang sering saya kasih di sana adalah anak-anak yatim 275 yang sekolahnya sudah mau rubuh, listrik tak ada. Di mana tuh Pak? Nanti kok Bu Fat antar nasi ke Sukabumi, ada yang ngasih tahu, adalah situ lampunya nggak ada. Kemudian saya tanya Bu Tina, masa adik-adik, yuk kita singgah. Kemana Kak Fat? Ikut aja deh. Ikut tuh ada bapak itu ajak kita. Itu lampu nggak ada, anak belajar bangku berantakan sekolah. Maka saya bilang Bu Tina ini dikirim Allah sama saya. Langsung ambil alih. Saya ngomong sana, desa itu ada lagi. Ini Kak, saya telepon aja Pak, nggak pernah bikin surat. Akhirnya 6 desa kita ada tolong. Iya. Bisa, Pak. Baik, sampai kapan Ibu Fatma, Ibu Tina dan teman-teman ini mau terus melakukan perbuatan ini? Saya sudah bilang sama adik-adik nih, teruskan aja saya bilang. Mana sebab tambah dengan ada pendidikan yang kita sumbang, yang kita datang ke setiap tempat, ke Lumpuh Layu Pak ya. Itu adik-adik ini juga tambah-tambah banyak ingin mendukung. Sudah lihat siapa yang nyumbang saya ajak Pak. Ini Bu Tina sediakan mobil,
ikut ya, jangan tak lihat nih kemana. Nih saya mau nyumbang Kak, pegang amplopnya, kasih sendiri saya bilang. Kasih sama ibu ini, kasih bapak ini, kasih sama anak-anak. Saya cuma menjembatani, menghubungi, menarik yang adik-adik ini untuk melihat. Dan tambah banyak mereka di Ibu Tina siap estafet ambil alih Insya Allah, nanti? ya. Tetap sehat ya. Tetap sehat ya. Baik, terima kasih ya. Ya. Ibu Fatma, Ibu Tina. Melalui gerakan $1 for Music, mereka melakukan satu gerakan yang sangat dikenal di Bali. Apa yang mereka lakukan? Ikuti terus Ki Candy. Jadi $1 for Music ini betul-betul berharap ada orang yang ikut memberikan kontribusi $1 gitu ya untuk gerakan ini. Itu istilah aja dan Jadi lebih kalau ada orang datang mau kasih $1 gitu, oh sorry. boleh. Oh boleh juga. Memang bule kadang-kadang matre juga ya.